Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cica Maulani. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Psikologi Sosial. Nah, buku ini ditulis oleh dua penulis, yaitu Agus Hermawan dan juga Riza Ahmadiansyah. Kemudian buku ini diterbitkan pada tahun 2019 dan buku ini berisikan 11 bab yang mana nanti saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 1 sampai bab 11 tersebut. Baik, pada bab 1 ini menjelaskan tentang definisi psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan pengetahuan yang membahas tentang perilaku individu dalam konteks situasi sosial. Objek kajian dalam psikologi sosial adalah manusia dalam interaksi sosial, baik sebagai makhluk individu, sosial, maupun berketuhanan. Dalam pembelajaran psikologi, kedudukan psikologi sosial yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial. Psikologi sosial adalah jembatan di antara cabang pengetahuan sosial lainnya, seperti dengan antropologi. Karena psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sistem sosial yang lebih luas. Perkembangan psikologi sosial di Indonesia ditandai dengan berdirinya bagian psikologi sosial di Fakultas Psikologi yang berada di Universitas Indonesia pada tahun 1967. Pada saat itu, mulailah bermunculan penelitian psikologi sosial yang mengkaji dan menelaah terhadap psikologi sosial di Indonesia. Baik, pada bab 2 ini menjelaskan tentang proses interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, maupun antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi, di dalamnya harus terjadi kontak sosial dan juga komunikasi. Kemudian, pada bab ini juga disebutkan bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, dan juga simpati. Baik, pada bab 3 ini menjelaskan massa dan kelompok sosial. Secara umum, massa diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat, dan tidak individualis. Kemudian, ciri-ciri dari massa yaitu orangnya tidak rasional, emosional, mudah tersugesti, lebih berani dalam mengambil resiko, dan juga immoral. Sedangkan, kelompok memiliki aspek sosial dan karakteristik psikologis yang melihat dirinya sebagai satu bagian kumpulan individu. Dan ciri-ciri dari kelompok yaitu terdiri dari 2 orang atau lebih, di dalamnya terdapat struktur, peraturan norma, tujuan, kesatuan, serta di dalamnya terdapat interaksi dan ketergantungan. Pada bab 4 ini menjelaskan tentang perilaku antar kelompok. Nah, perilaku antar kelompok adalah setiap persepsi, kognisi, atau perilaku yang dipengaruhi oleh setiap pengakuan seseorang bahwa dirinya dan orang lain adalah anggota kelompok yang berbeda. Nah, definisi ini menekankan adanya persepsi dan penghayatan anggota kelompok bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok sosial yang berbeda. Ada beberapa alasan mengapa manusia berkelompok dan juga berorganisasi. Alasan tersebut salah satunya yaitu untuk rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan manusia. Dengan berkelompok dan juga berorganisasi akan memberikan individu tersebut itu rasa aman. Kemudian alasan selanjutnya yaitu untuk harga diri, afiliasi, status, kekuatan, dan juga pencapaian tujuan. Pada bab ini pula disebutkan mengenai ciri-ciri kelompok yaitu di dalamnya terdapat struktur kelompok. Nah, ketika orang berkumpul dalam suatu kelompok, mereka lantas menjadi seragam dalam semua hal.
dan juga di dalamnya terdapat kepaduan. Dalam beberapa kelompok, ikatan antara anggota cukup kuat dan juga awet. Semangatnya tinggi dan rasa kebersamaannya juga tinggi. Pada bab ini menjelaskan tentang norma dan konformitas sosial. Nah, norma sosial adalah ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan konformitas adalah kecenderungan untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Nah, pada bab ini juga disebutkan norma sosial dilihat dari tingkatannya meliputi cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan juga adat. Sedangkan norma sosial dilihat dari sumbernya dibedakan menjadi 4, yaitu meliputi norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai fungsi norma sosial. Nah, fungsinya adalah sebagai pedoman atau patokan perilaku dalam masyarakat, dan juga dalam menerapkan wujud konkret di mana nilai yang ada dalam masyarakat, dan suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat. Kemudian, jenis-jenis konformitas yaitu pemenuhan kepribadian dan konformitas, serta kultur dan konformitas. Nah, pada bab 6 ini menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan diadopsi dari bahasa Inggris yaitu leadership. Nah, leadership berasal dari kata to lead, yaitu berupa kata kerja yang berarti memimpin. Secara umum, pemimpin harus melakukan 2 jenis kegiatan, yaitu yang pertama task leadership atau pemimpin tugas. Nah, hal ini berhubungan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan kelompok. Tugas pemimpin adalah memberi saran, opini, dan informasi kepada kelompok. Dia mengontrol, membentuk, mengarahkan, dan juga menata kelompok dalam rangka menjalankan tugas spesifiknya. Yang kedua yaitu secara leadership atau pemimpin sosial. Nah, hal ini berfokus pada aspek emosional dan interpersonal dari interaksi kelompok. Pemimpin sosial berusaha menjaga kelompok tetap harmonis dan berjalan lancar, dan juga berusaha mempertahankan kepaduan kelompok. Baik itu pemimpin sosial maupun tugas sama-sama penting untuk kesuksesan fungsi dan tujuan dari kelompok. Baik, pada bab ini menjelaskan mengenai motif dan sikap. Nah, motif sendiri merupakan suatu pengertian yang mencakup semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Kemudian, semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Di sini Smith menggolongkan motif atas dasar perkembangannya menjadi 2, yaitu motif primer. Nah, untuk motif primer adalah motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi, fisiologik, dan diperoleh dengan tidak dipelajari. Contohnya seperti haus dan juga lapar. Yang kedua, motif sekunder. Nah, motif sekunder adalah motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses kimiawi, psikologik, dan umumnya diperoleh dari proses belajar, baik melalui pengalaman maupun lingkungan. Selanjutnya, sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap terutama digambarkan sebagai kesiapan untuk menanggapi dengan cara tertentu dan menekankan implikasinya. Kemudian, pada dasarnya sikap
bukan pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Baik, pada bab 8 ini menjelaskan tentang kontrol diri. Nah, kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi dan lingkungannya, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Nah, di sini dijelaskan juga salah satu aspek kontrol diri, yaitu behavioral control, merupakan kesiapan atau terjadinya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Di sini terdapat beberapa yang mempengaruhi kontrol diri, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang individu tersebut. Sedangkan faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri, yaitu mengontrol diri seseorang. Baik, pada bab 9 ini menjelaskan mengenai hubungan anak dan orang tua di masa milenial. Nah, anak di masa milenial adalah mereka yang kelahirannya antara tahun 1981 sampai 1994. Beberapa yang lain juga menyebutkan hingga sebelum tahun 2000-an. Bertumbuh di era pergantian abad menjadikan anak-anak muda tersebut mengalami sebuah transformasi gaya hidup yang drastis, terutama sejak dikenalnya pemanfaatan teknologi. Mendidik anak di zaman milenial perlu usaha ekstra jika dibandingkan dengan zaman puluhan tahun yang lalu. Perkembangan dunia digital tidak hanya memberi kemudahan, namun juga dapat memberikan jurang pemisah antara orang tua dan juga anak. Nah, pada bab ini disebutkan cara mendidik anak di era digital agar hubungan antara orang tua dan anak tetap terjaga. Nah, di antaranya yaitu tanggung jawab secara penuh, terus kedekatan emosional, tujuan pendidikan yang jelas, dan juga mengajarkan agama pada anak-anak. Untuk bab yang terakhir yaitu bab 11, yaitu membahas tentang psikologi sosial terapan. Nah, psikologi sosial terapan dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistematis dari konstruksi, prinsip, teori, teknik intervensi, metode penelitian, dan temuan penelitian psikologi sosial untuk memahami atau memperbaiki masalah sosial. Kemudian, pada bab ini disebutkan psikologi sosial terapan di bidang lingkungan dan juga di bidang peradilan. Mengingat keprihatinan yang semakin besar terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk, maka di sini psikologi lingkungan menjangkau berbagai aneka permasalahan. Di sini psikologi lingkungan tidak hanya sekedar mengkaji akibat-akibat yang sebelumnya sudah terpikirkan dari tindakan manusia, melainkan juga akibat-akibat yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Nah, masalah-masalah yang disoroti oleh psikologi lingkungan itu meliputi polusi air dan udara serta menyusutnya sumber-sumber alam. Kemudian, untuk psikologi forensik adalah bidang yang berkenaan dengan hubungan antara psikologi dan juga hukum. Nah, psikologi forensik ini digunakan pada saat pembuktian dari bukti-bukti untuk memfasilitasi pembuatan keputusan legal dan aspek operasi keadilan. Semua bentuk kegiatan
profesional ketika beraksi dengan pengetahuan khusus yang memadai, juga sebagai ahli dalam kasus psikolegal, pembelaan dalam sidang, serta cara yang benar dalam fasilitas mental dan juga mental forensik.